Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu sekalian, orang tua SD Bintang Mulia yang saya hormati. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya sungguh bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu melalui sebuah tayangan video berkaitan dengan persiapan program Home Based Learning sekolah kita SD Bintang Mulia tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu ketahui bahwa selama semester yang lalu program HBL kita tentunya boleh berjalan, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini ada, baik saya yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, guru-guru yang ada di sekolah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama di rumah memujikan satu pujian. Lagu ini sangat memberkati saya karena lagu ini mengatakan bahwa aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Aku hidup hari ini karena kebaikan Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Mari kita menyanyikan sama-sama lagu ini. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita hayati pujian ini, sehingga pujian ini boleh keluar dari hati kita. Mari kita katakan bersama-sama, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benarkah Bapak Ibu, Dia sangat baik? Mari kita katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama-sama, aku ada hari ini. Ku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Karena Tuhan mengenal engkau, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Bapak Ibu dan kita semua hari depan yang penuh kebahagiaan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Dia sangat baik untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu teduh, kita sama-sama berdoa. Sebelum saya memimpin doa pembukaan, saya ingin mengajak kita semua buka suara di rumah kita masing-masing. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Biarlah kita akui di hadapan Tuhan bahwa setiap kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat keluarga kita. Kita bersyukur untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, buat keluarga besar kita. Kita bersyukur untuk kondisi yang baik sampai saat ini, kondisi yang sehat, kondisi yang tidak berkekurangan, kondisi yang berkecukupan. Meski mungkin ada di antara Bapak Ibu mengalami kesulitan-kesulitan selama pandemi COVID-19 ini. Tapi saya yakin percaya, di tengah-tengah segala keadaan yang sulit, ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Untuk itu kita bersyukur. Untuk itu kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bisa berdoa. Bapak Ibu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan damai, sejahtera, dan kasih setia Tuhan. Dan itulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu, kami boleh sama-sama ada di dalam tayangan video yang boleh kami sajikan untuk para orang tua berkenaan dengan pertemuan orang tua murid SD Bintang Mulia menyambut tahun ajaran yang baru 2020-2021. Bapak, kami mau menyerahkan semua pembicaraan kami baik melalui media YouTube ini maupun nanti tatap muka dengan para wali kelas. Biarlah seluruh informasi, arahan, dan juga semua yang kami sampaikan kepada orang tua, ini sungguh boleh menolong kami semua memasuki tahun ajaran yang baru dengan lebih baik. Ada berbagai macam perubahan Tuhan di tahun ajaran yang baru. Tuhan tolong kami, baik orang tua, baik juga pihak sekolah, supaya kami bisa sama-sama melalui tahun ajaran yang baru dengan pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau karena kami lemah dan terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memimpin seluruh pembicaraan kami pagi ini dan siang ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertemuan orang tua hari ini, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, sesi saya sebagai kepala sekolah menyampaikan secara detail program kita di tahun ajaran yang baru. Lalu nanti setelah itu, Bapak Ibu akan bergabung dengan para wali kelas melalui Google Meeting yang akan nanti diinformasikan oleh TU kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp Group. Jadi saya berharap dalam waktu 1,5 jam ke depan ini, Bapak Ibu bisa berkonsentrasi dan menyediakan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami, sehingga seluruh informasi yang sekolah sampaikan bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu bisa mendukung untuk seluruh pembelajaran home-based learning di tahun ajaran yang baru. Bapak Ibu, di awal session saya selalu akan kembali kepada visi misi sekolah. Meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, kami tentu sebagai pihak penyelenggara sekolah atau pendidikan, kami selalu akan mengacu kepada visi misi sekolah kami, agar seluruh program kami tidak lepas atau tidak keluar daripada jalur yang seharusnya.
Sehingga visi misi sekolah tentunya harus menjadi landasan kita, dan tentunya saya juga mengajak Bapak Ibu sekali selaku orang tua pun sama-sama memegang visi ini dan juga membantu kami untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah. Sekolah kita SD Bintang Mulia sebagai lembaga pendidikan Kristen unggulan, kita tetap mengutamakan iman, integritas, dan ilmu. Yang tentunya di dalam masa pandemi seperti ini, dengan pembelajaran jarak jauh, ini pun tentu tetap bisa kita lakukan. Baik oleh pihak sekolah, oleh program-program pembelajaran yang ada, maupun juga oleh Bapak Ibu di rumah. Yang tentunya sebagai orang tua utama, pendidik utama di rumah bagi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya dengan visi yang tadi saya sudah katakan, sekolah kami terus berkomitmen untuk bisa menyelenggarakan pendidikan berlandaskan pandangan Kristiani yang tentunya bersifat holistik, terintegrasi atau integratif, dan juga transformatif. Dan kami rindu melalui program home based learning yang kami sajikan di semester kedua, seluruh misi, seluruh visi ini boleh kita tetap wujudkan, boleh tetap menjadi rel atau track pendidikan kita boleh jalankan. Seperti Bapak Ibu ketahui, tahun ajaran yang lalu tema besar kita sepanjang tahun ajaran Keep Up the Good Work. Tahun ini kita memilih tema Moving Forward. Tentunya tema tahun lalu akan terus kita lakukan di tahun ajaran ini. Kita ingin anak-anak terus melanjutkan, mempraktekkan kebiasaan berbuat baik. Di dalam program kerohanian kita, tahun lalu kita tidak meminta Bapak Ibu untuk mengisi Sunday School Book ketika kita perjalanan home based learning. Tetapi di semester ke depan kita akan kembali melakukan hal ini. Saya rindu Bapak Ibu untuk terus mengajak, menyediakan fasilitas di rumah untuk mereka bisa ibadah, baik ibadah online maupun offline mungkin. Karena saya rasa beberapa waktu ke depan mungkin gereja sudah akan mulai dibuka kembali. Tetapi apapun bentuknya, mari kita mengajak anak-anak dan terus mendidik anak-anak kita supaya mereka mempunyai hati yang setia dan takut kepada Tuhan. Dengan wujud mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan setiap hari Senin, mohon Bapak Ibu juga mengingatkan anak-anak, juga menolong anak-anak supaya mereka bisa mengirimkan foto Sunday School Book di dalam GC atau Google Classroom. Seperti kalau di sekolah anak-anak mengumpulkan buku Sunday School Book secara fisik kepada guru. Tetapi dalam home based learning ini kirimkan foto. Di hari Minggu terakhir anak-anak pergi ke sekolah Minggu. Selain itu, program spiritual atau program kerohanian yang kita akan kembali jalankan secara normal adalah kegiatan devotional di pagi hari. Bapak Ibu, seperti masukan dari Bapak Ibu sekalian, rindu di tahun ajaran mendatang kita bisa lebih sering tatap muka ataupun juga Google Meeting. Ini pun sama Bapak Ibu, seperti kerinduan kami. Nah, salah satu yang akan kami lakukan rutin adalah sesi devotional setiap pagi kami akan jalankan dengan Google Meeting. Artinya, anak-anak akan bertatap muka di pagi hari bersama dengan wali kelas dan juga akan melakukan ibadah pagi. Di sesi ini, sekaligus menjadi sesi absen. Anak-anak masuk kelas Google Classroom. Lalu, kelas 4-6 akan kembali rutinitas anak-anak bisa memimpin ibadah pagi devotional. Nanti anak-anak akan diarahkan oleh para wali kelas di Google Classroom. Bahan apa yang mereka harus sampaikan kepada teman-teman melalui Google Meeting dan juga kapan mereka bertugas untuk memimpin ibadah pagi nanti akan diinformasikan oleh para wali kelas masing-masing. Dan untuk kegiatan Google Meeting di pagi hari untuk jam devotion ini kami memperbolehkan kalau devotion pagi kelas kecil kelas 1-3 mungkin ada adik kakak di kelas 1, 2, 3 boleh adik-adiknya ikut session devotional kakaknya. Namun dengan satu catatan, artinya adik yang mengikuti kelas devotional kakaknya tetap harus melaporkan di Google Classroom bahwa saya ikut ibadah pagi atau devotional pagi bersama dengan kakak di kelas mana, supaya wali kelas sang adik tetap bisa mendata dan tetap tahu bahwa sang adik sudah ikut ibadah pagi bersama dengan kakaknya. Harap ini menjadi perhatian karena ini satu hal yang baru mungkin di semester ke depan. Demikian juga untuk kelas 4-6. Kalau di antara kelas 4-6 ini ada yang adik kakak,
juga hal yang sama boleh dilakukan. Mengapa saya mengelompokkan dua kelompok besar ini? Nanti kita akan lihat. Ini dipengaruhi oleh jadwal pelajaran. Di kelas besar dan di kelas kecil memang ada perbedaan. Selain ibadah pagi dan juga sekolah minggu, fokus untuk program kerohanian kita yaitu weekly worship atau ibadah mingguan dan juga shepherding untuk kelas 3 sampai 6. Program ini akan kembali kami lanjutkan. Memang weekly worship atau program ibadah mingguan kita sudah lakukan di semester yang lalu. Tetapi di tahun ajaran yang baru ini, kita akan kembali melakukan weekly worship atau ibadah mingguan ini dengan dua kelompok besar. Kelas 1 dengan 2 ada satu bahan, lalu kelas besar 3-6 pun juga satu bahan. Sehingga tidak seperti semester yang lalu, semua level, semua kelas dengan bahan yang sama. Karena kami juga melihat perlu ada perbedaan, karena ada penekanan-penekanan yang berbeda untuk level yang berbeda. Sedangkan untuk kegiatan shepherding, kita akan kembali lakukan di kelas 3-6 seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dan program ini akan kita lakukan melalui Google Meeting. Nanti tiba saatnya, bagian kerohanian ataupun juga wali kelas akan mengumumkan kelompok-kelompok bersama dengan shepherdnya. Dan program ini akan kita lakukan di bulan Agustus dan Oktober. Jadi, kegiatan shepherding dan juga kegiatan weekly worship itu akan dilakukan secara bergantian per bulan. Kalau di bulan Juli ini akan ada weekly worship, ibadah mingguan, maka Agustus akan ada shepherding untuk kelas 3 sampai 6. Sedangkan di bulan Oktober itu akan ada shepherding lagi, setelah bulan Septembernya adalah weekly worship. Seperti itu bergantian. Dan selain weekly worship dan juga shepherding, di minggu pertama atau di minggu depan, anak-anak kita akan kembali mengikuti kegiatan SKU, Spiritual and Character Emphasizing Week atau SKU. Itu akan diadakan di hari Senin sampai Jumat tanggal 13 sampai 17 Juli dengan jadwal acara jam 9 sampai jam 12. Ada berbagai macam hal yang kita akan sampaikan melalui SKU sehingga kegiatan untuk minggu pertama sebelum memasuki home based learning, anak-anak juga boleh dipersiapkan di dalam berbagai hal. Salah satunya yang kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Bapak Ibu harap bisa menyediakan sampul plastik untuk anak-anak yang sesuai dengan ukuran buku yang nanti kami akan informasikan, seperti info yang hari ini kami sudah sampaikan akan diambil, sehingga nanti pada waktu ada tutorial menyampul buku, Bapak Ibu sudah sediakan plastik dan anak-anak bisa menggunakannya. Selain program belajar menyampul buku, kita juga ada program character building, program kerohanian, belajar mengenai habit-habit yang baik, lalu juga belajar tentang obedience, dan hal sebagainya. Itu kami akan sajikan semua di dalam SKU. Sehingga melalui SKU ini, anak-anak boleh mengerti apa saja yang harus mereka perhatikan selama proses home-based learning di semester ini. Sehingga tentunya kita berharap program home-based learning pun akan berjalan dengan baik. Selain program-program tadi, di hari pertama, tanggal 13 Juli, kita akan memulai seluruh program kita dengan ibadah kebaktian awal tahun ajaran. Itu akan kami selenggarakan di hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Semuanya dengan sistem online. Sedangkan untuk program character building tahun ajaran depan, kita akan mengusung dua tema. Semester pertama itu topiknya adalah courageous, lalu semester kedua itu fairness. Ini menjadi info buat Bapak Ibu, dan program Trendcard juga akan kembali dilaksanakan. Bapak Ibu akan menerima di dalam paket perlengkapan siswa-siswi program Trendcard untuk bulan Agustus. Silakan Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu juga sama-sama dukung program ini sehingga ini bisa dilaksanakan di rumah. Dan setelah program Agustus ini selesai, maka Trendcard tersebut secara fisik harap nanti bisa dikembalikan di awal bulan September. Nanti kami akan ingatkan sekali lagi. Dan satu kerinduan kami bahwa program Trendcard for Parents ini bukan hanya sekedar rutinitas ataupun hanya sebagai tugas dari sekolah. Tetapi sebetulnya program Trendcard ini seperti guidance yang Bapak Ibu perlu lakukan di rumah supaya program pembiasaan di rumah bisa berjalan sejalan dengan apa yang kami ajarkan di sekolah. Sehingga tentunya dengan berjalan bersama-sama antara di rumah dan di sekolah, tentunya karakter yang sedang dibina, yang sedang dibentuk, itu berharap lambat laun bisa tumbuh dalam diri anak-anak kita. Ini yang kami sangat harapkan Bapak Ibu bisa perhatikan. Dan seluruh program kerohanian
itu akan kami tampilkan di dalam progress report maupun juga di dalam report di akhir semester. Oleh sebab itu, untuk seluruh sikap di dalam yang kita ajarkan, baik di dalam karakter, di dalam bidang kerohanian, itu semua akan mempengaruhi penilaian. Dan saya berharap kita semua bukan hanya sekedar mengejar nilai, tetapi yang penting proses untuk membentuk karakter, membentuk kerohanian itulah yang harus menjadi goal utama kita. Karena penilaian itu sebetulnya sifatnya apresiasi. Penilaian itu sifatnya sebagai feedback ataupun sebagai bentuk evaluasi ataupun juga sebagai respon daripada sekolah terhadap apa yang sudah anak-anak kerjakan. Dan saya berharap ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu. Karena di dalam syarat kenaikan kelas kami, sikap menjadi hal yang penting sebagai syarat kenaikan kelas, karena untuk nilai sikap kami minimalkan adalah baik. Dan kalau ada 4 penilaian sikap need guidance di dalam progress report, tentunya ini akan mempengaruhi kriteria kenaikan kelas. Karena selain penilaian kognitif dan skills, juga penilaian sikap ini menjadi pertimbangan kenaikan kelas. Dan tentunya tidak ada angka mati. Dan program yang kami akan teruskan juga adalah program Love to Read. Seperti di semester yang lalu, kita akan lanjutkan juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam jadwal pelajaran. Dan kita rindu Bapak Ibu di rumah juga bisa supply buku-buku yang baik untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga boleh terus punya kegemaran di dalam membaca. Saya sering dengar anak-anak biasanya lebih suka main games, lebih suka nonton. Kami rindu, bukan main games dan nonton tidak boleh. Tentu mereka juga boleh melakukan hal seperti itu. Tapi kami juga rindu, anak-anak juga punya kecintaan, punya kegemaran di dalam membaca. Oleh sebab itu, butuh dukungan papa mama untuk supply buku-buku baik. Dan program perpustakaan kita akan kembali berjalan. Bapak Ibu tunggu informasi selanjutnya, karena kami akan informasikan bagaimana supaya anak-anak bisa tetap meminjam buku dari perpustakaan selama program home-based learning di tahun ajaran depan. Bapak Ibu orang tua kelas 1, kami sangat mengerti. Seringkali orang tua kelas 1 mengkhawatirkan, bagaimana anak saya Miss, masuk kelas 1 langsung harus ikut kelas Google Classroom dengan media. Bapak Ibu, jangan khawatir. Kami pasti akan membantu anak-anak Bapak Ibu sampai mereka juga bisa nyaman, leluasa, dan juga bisa mengikuti home-based learning menggunakan Google Classroom. Satu hal yang saya perlu informasikan kepada Bapak Ibu, bahwa struktur kurikulum anak-anak kelas 1 secara khusus di dalam 2-3 bulan ke depan, kami akan fokuskan hanya di dalam beberapa bidang studi, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Matematika, lalu Bible dan juga CB, dan terakhir adalah Art and Craft. Bidang studi tersebut akan kami fokuskan ada di dalam jadwal pelajaran kelas 1 selama 2-3 bulan pertama. Mengapa demikian? Karena kami melihat ataupun kami mengamati berdasarkan pengalaman yang ada, bidang studi ini menjadi bidang studi yang mendasar sekali untuk anak-anak Bapak Ibu kuasai di kelas 1. Tentunya 2-3 bulan bukanlah satu angka atau kurun waktu yang pasti, karena kami tentu akan mengevaluasi tiap-tiap bulan seberapa jauh kecepatan angkatan putra-putri Bapak Ibu di kelas 1 ini bisa mengikuti pelajaran di kelas 1. Apalagi dengan program jarak jauh seperti ini. Nah, oleh sebab itu saya perlu menginformasikan hal ini, sehingga ketika Bapak Ibu melihat jadwal pelajaran anak-anak, tidak ada sains, tidak ada civic, tapi nanti itu akan kami berikan tahap demi tahap setelah kami melihat progres yang baik untuk mata pelajaran inti yang akan diberikan 2-3 bulan ke depan. Penilaian pun tetap kami akan lakukan, dan mengenai teknis penilaian, Bapak Ibu nanti bisa diskusi atau tanya dengan wali kelas, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas untuk penilaian, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengerti bagaimana penilaian di kelas 1. Dan yang terpenting juga, untuk di kelas 1 target kami juga, kami rindu anak-anak nanti secara bertahap juga bisa mengoperasikan perangkat yang Bapak Ibu sediakan di rumah, entah itu PC, entah itu laptop. Minimal mereka setiap pagi bisa menyalakan, mereka bisa masuk Google Classroom, mereka bisa memberi respon kepada guru, atau juga mungkin skill-skill yang lain tentunya secara bertahap juga. Sehingga anak-anak kita juga bisa
belajar juga bagaimana mengoperasikan Google Classroom mereka. Atau bahkan mungkin ketika orang tua juga mungkin tidak terus-terusan memantau anak-anak di rumah, khususnya kelas 1 ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu berharap Bapak Ibu bisa memperhatikan pemetaan struktur dan juga kurikulum ini yang kami sudah informasikan. Dan juga untuk jam belajar, tentunya dengan jumlah jam pelajaran yang kami batasi kelas 1, maka anak-anak kelas 1 selesai pun lebih awal daripada kakak-kakak kelas yang lain. Tetapi kami rindu bahwa sisa waktu yang ada pun tetap bisa dimanfaatkan dengan baik, supaya anak-anak juga bisa memanage waktu dan memanage pekerjaan dengan baik, terutama anak-anak tetap mungkin bisa latihan membaca, juga mungkin latihan menulis, sehingga di kelas 1 ini materi-materi dasar mereka segera bisa kuasai. Jadi berharap Bapak Ibu bisa perhatikan khususnya di kelas 1 ini. Berkaitan dengan kehadiran siswa, seperti informasi saya tadi di awal, bahwa setiap pagi anak-anak Devotion sekaligus menjadi momen untuk absen. Nah, absen ini menjadi sangat penting Bapak Ibu karena kami selalu merecord atau mendata kehadiran putra-putri Bapak Ibu di Google Classroom. Oleh sebab itu, jika ada kondisi putra-putri Bapak Ibu sakit, ataupun juga ada masalah di dalam hal perangkat, atau internet, atau aliran listrik, harap Bapak Ibu tetap melakukan seperti hal yang sama seperti tahun lalu, menginformasikan segera kepada TU admin kami melalui WhatsApp. Dan di tahun ajaran ini, kami juga menjalankan atau membuka satu ruang untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan wali kelas kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu nanti akan menerima nomor WhatsApp wali kelas masing-masing, sehingga Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para wali kelas. Namun kami secara resmi dari pihak sekolah ingin memberikan beberapa ketentuan berkaitan dengan dibukanya forum WhatsApp dengan orang tua ini. Yang pertama, forum komunikasi melalui WhatsApp dengan wali kelas ini kami buka selama masa HBL ini. Lalu untuk waktu atau jam operasional Bapak Ibu bisa ngobrol dengan para wali kelas itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Supaya para wali kelas juga tetap bisa konsentrasi juga dengan tugas mereka di dalam mengajar di kelas. Dan media ini digunakan untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan wali kelas mengenai perkembangan siswa di dalam mereka mengikuti program HBL. Tetapi tentunya bukan untuk menanyakan tugas ya Bapak Ibu. Saya sudah memberikan arahan kepada para wali kelas apabila Bapak Ibu menanyakan tugas yang sebetulnya kami sudah jelaskan di dalam Google Classroom dan Bapak Ibu menanyakan kepada wali kelas, "Miss, hari ini anak saya tugasnya ini ya Miss." Nah, mohon maaf, mungkin wali kelas tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut apabila informasi tersebut sudah jelas di dalam Google Classroom-nya. Sehingga saya berharap area untuk tugas-tugas dan tanggung jawab anak-anak, biarkan anak-anak lakukan itu bersama dengan gurunya, supaya anak-anak juga tidak merasa langsung dibereskan oleh orang tua. Tetapi anak-anak tetap punya tanggung jawab untuk bisa bertanya dengan wali kelasnya. Bapak Ibu cukup memantau saja atau bertanya hal-hal tersebut apakah sudah diselesaikan atau tidak, sehingga Bapak Ibu bisa komunikasi itu dengan wali kelas. Lalu juga selain untuk membicarakan perkembangan anak-anak Bapak Ibu, ketika nanti ada progress report pun, Bapak Ibu tentunya tidak datang ke sekolah. Hal ini bisa didiskusikan, bisa dibicarakan juga melalui WhatsApp dengan wali kelas. Dan satu hal yang terakhir, mohon Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menerima nomor WhatsApp wali kelas kami, Bapak Ibu tidak memberikan nomor tersebut kepada pihak lain tanpa seizin wali kelas kami juga. Supaya tentunya di dalam kode etik kita berkomunikasi atau di dalam kita memakai media sosial pun kita juga bertanggung jawab dalam hal ini. Dan kalau Bapak Ibu mau bicara langsung dengan wali kelas, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa lakukan dua jalur. Bisa lewat telepon ke sekolah atau bisa juga telepon via WhatsApp, nomor WhatsApp wali kelas. Namun kalau Bapak Ibu ingin menelepon wali kelas secara langsung melalui nomor WhatsApp tersebut, harap Bapak Ibu bisa chat dulu. Karena tentunya wali kelas tidak standby sepanjang jam yang tadi saya sebutkan, karena mereka juga harus mengajar, mereka juga harus berinteraksi dengan kelasnya, mungkin membimbing siswa dan sebagainya. Sehingga wali kelas nanti akan bisa memberikan waktu yang khusus ketika Bapak Ibu ingin menghubungi secara langsung di dalam nomor WhatsApp tersebut. Nah,
Sebagai alat komunikasi yang tadi saya sudah sebutkan melalui WhatsApp, nomor WhatsApp wali kelas, hal yang lain juga adalah bahwa kami juga ingin tetap menggunakan buku agenda siswa itu sebagai alat komunikasi juga. Karena kalau Google Classroom itu adalah wadah atau ruang anak-anak, tempat anak-anak belajar, berinteraksi dengan gurunya. Dan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui mengenai apa saja yang anak-anak harus kerjakan atau harus follow up, harus tindak lanjuti, itu semua akan ditulis di agenda. Seperti tadi di awal saya katakan, di tiap Jumat mereka akan tulis agenda, khususnya kelas 2 sampai 6. Sehingga Bapak Ibu tetap harus menandatangani agenda atau buku agenda siswa per hari, supaya Bapak Ibu bisa memastikan tiap-tiap hari ada tugas atau tidak. Kalaupun memangnya tidak ada tugas pun, Bapak Ibu tetap harus menandatangani, artinya mengetahui hari tersebut tidak ada tugas khusus dari guru. Nah, harap ini bisa Bapak Ibu perhatikan sehingga hal tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kami sedang mengupayakan satu langkah Bapak Ibu. Kalau nanti ini sudah berhasil, saya akan informasikan lebih lanjut, tapi ini perlu saya informasikan saja bahwa nomor Gmail Bapak Ibu kami daftarkan di dalam Google Classroom kami, Parents as Guardians. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima notif atas tugas-tugas anak-anak di Google Classroom. Tapi kami masih sedang mencari tahu dan mengupayakan. Kalau nanti sudah ada kepastian, kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, ini sebagai bentuk dari usaha sekolah juga untuk bisa menolong orang tua, supaya orang tua juga bisa ikut memantau akan progres ataupun juga tugas-tugas anak-anak di Google Classroom. Berita Bintang Mulia sebagai sarana komunikasi juga kami tetap akan lakukan lagi di semester ini, dan kami akan bagikan melalui WhatsApp seperti yang lalu-lalu. Dan WhatsApp grup sekolah berharap itu juga menjadi satu fasilitas atau menjadi satu alat komunikasi, wadah komunikasi orang tua dengan sekolah, sehingga kalau ada info penting kami tetap juga akan memberikan informasi-informasi melalui WhatsApp group yang akan dilakukan oleh TU admin kami. Dan kami berharap Bapak Ibu bisa merespon informasi tersebut melalui jalur Japri kepada TU administrasi kami. Untuk aspek pengetahuan juga skills yang seperti biasa kami tuangkan dalam progress report maupun juga raport akhir semester ataupun kenaikan, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa mari kita bersama-sama sebagai orang tua di rumah dan juga guru di sekolah mengingat bahwa semua subjek yang kita berikan itu adalah hal yang penting, sehingga kita tidak membeda-bedakan pelajaran satu dengan yang lain, sehingga anak-anak juga bisa belajar, semuanya bisa terintegrasi dengan baik. KKM pun tetap kami akan berikan dan akan dituangkan di dalam progress report yang pertama nanti diberikan di akhir Agustus. Harap ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Dan untuk penilaian pun akan kembali normal seperti semula. Ada quiz, ada worksheet, meskipun mungkin quiz dan worksheet ini tidak secara langsung masuk nilai, tergantung guru bidang studi masing-masing. Namun worksheet dan quiz ini juga akan ada penilaian seperti waktu-waktu sebelum, yaitu pakai per, sehingga total jumlah jawaban yang benar per jumlah skor soal tersebut atau latihan tersebut atau kuis tersebut. Ada penilaian harian, ada juga sumatif atau PAT atau PAS, dan juga ada performance assessment. Semua ini akan diberikan dalam bentuk online, dan Bapak Ibu nanti bisa perhatikan semua assessment ini atau penilaian ini di Google Classroom, atau juga kami cantumkan di dalam agenda siswa. Yang penting diperhatikan adalah ada regulasi yang berbeda Bapak Ibu dengan HBL yang lalu. Seluruh tugas di Google Classroom atau assignment di Google Classroom harus dikumpulkan pada hari itu juga maksimal pukul 16 sore. Sehingga ketika jam terakhir jam 15 ataupun ditutup dengan Google Meeting jam 3 sampai 3 lebih 10 untuk beberapa level, masih ada waktu untuk bisa mengumpulkan sampai maksimal jam 4 sore. Untuk hal-hal yang lainnya yang berkenaan dengan kondisi keluarga masing-masing, silakan Bapak Ibu mendiskusikannya dengan para wali kelas berkenaan dengan bagaimana harus mengumpulkan tugas mereka, anak-anak, dan juga waktunya kapan anak-anak atau orang tua harus mengumpulkan tugas tersebut. Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu akan bertemu dengan para wali kelas 1. Kelas 1 akan ada Miss Ana dan Miss Renata di kelas 1A, lalu ada Miss Liani dan Miss Ayu di kelas 1B, ada Miss Maiman dan Miss Clarence di kelas 1C, dan ada Miss Sarah dan Miss Rahayu di kelas 1D.
Kiranya para wali kelas ini boleh menolong dan juga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu selama HBL berlangsung di semester ini dan bisa mengantar anak-anak kelas 1 kita bisa sukses mengikuti pelajaran jarak jauh di Home Based Learning SD Bintang Mulia. Bapak Ibu, satu pesan saya, jangan pernah menyerah menolong anak kelas 1. Karena kami tahu anak-anak kelas 1 adalah angkatan yang cukup unik karena mereka baru saja lulus dari K2 ke kelas 1. Bersabarlah dengan mereka, doakan mereka, dukunglah mereka, dan kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu rasa sulit, silakan berkomunikasi segera dengan wali kelas anak-anak Bapak Ibu, supaya bisa dicarikan solusi yang terbaik dan bisa segera ada penyelesaian. Dan tentunya kami berharap anak-anak kelas 1 yang masih cukup rentan ini, Bapak Ibu tetap bisa memperhatikan kesehatan mereka. Nanti doa tutup akan ada di kelas Google Meeting. Paparan dari saya untuk orang tua kelas 1 hari ini cukup sampai di sini. God bless you. Sampai jumpa di waktu yang lain.